Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sore kali ini kita lakukan melalui via online karena kondisi cuaca di sini sedang hujan. Oke, pada pertemuan kedua kali ini saya dengan Dinda, kita nanti akan membahas soal yang berjenis structure, yaitu model tes 5. Sekarang kita simak soal nomor 1. Over the centuries, that try to explain the origin of the university. Ayo. Silahkan. Kira-kira soal nomor 1 apa? Jawabannya apa? Soal nomor 1? C. Apa? Ayo, perlu diingat, setiap kalimat itu pasti mempunyai yang namanya subjek dan predikat. Kita analisa soal nomor 1 ini, yang jadi subjek mana, yang jadi verb mana. Subjeknya senturis. Apa? Over the centuries? No. Nah, Oh, ini bukan subjek. Over the centuries ini bukan subjek. Kita pahami dulu. Kalau kalimat itu kan harus minimal terdiri subjek predikat. Sedangkan untuk yang utterance, ya, tulisannya seperti ini, utterance. Nah, tulisannya seperti ini, utterance. Utterance itu artinya adalah klausa, ya, klausa yang belum habis. Maksudnya kalimat yang enggak jadi itu namanya klausa. Jadi dalam kalimat soal nomor 1 ini kan ada klausa that try to explain the origin of the university. Jadi kata to explain, nah yang saya blok ini, to explain the origin of the university yang terdapat konektor that. Di sini kan ada konektor. Konektor itu kata penghubung, ya. Kata penghubung di sini bisa difungsikan sebagai subjek atau pelaku. Oke. Nah, kemudian di sini hanya ada satu konektor yang menandakan dalam kalimat tersebut apa? Dalam kalimat tersebut terdapat 2 klausa. Kalau ada that, itu kamu harus mengingat bahwa ada 2 klausa. Ini klausa kedua, otomatis yang titik-titik ini juga harus diisi klausa. Paham ya? Contoh gini, kalimat Evan drinks a plain water. Nah, Evan minum air putih. Ini namanya adalah sentence. Kalimat, ya toh? Karena terdiri dari subjek sama predikat. Pahami pelan-pelan. Nah, subjek predikat, yang merah itu predikat. Sedangkan saya punya kalimat lagi, misalkan Dinda, misalkan sweeping, Dinda is sweeping the floor. Ini termasuk apa namanya? Apa? Sentence. Oke ya, dipahami pelan-pelan. Dinda sebagai subjek, is sweeping sebagai kata kerja. Oke. Nah, iya. sekarang ada konektor. Konektornya misalkan saya kasih while. Nah, konektornya adalah while.
Tak kasih warna biru. While itu adalah sebuah konektor. Setelah itu, kalimat pertama dan kedua saya gabung menjadi Evan drink a plain water while. Ya, kalau digabung while Dinda sweeping the floor. Nah, pahami dari sini. Jadi kata while ini adalah namanya konektor. Ini sifatnya sama dengan that. Jadi kalau diterjemahkan dari depan, Evan minum air putih. Sementara Dinda sedang menyapu lantai. Berarti kalau ini namanya kalimat, ini juga kalimat. Berarti satu kalimat kalau digabung dengan konektor, berarti ini adalah jenis kalimat majemuk. Oke. Kenapa kok majemuk? Majemuk kan jamak toh. Berarti ada dua kalimat. Kalimat satu dan kalimat dua. Dari sini paham ya? Nah, kalau dalam satu kalimat majemuk ini, yang satu saya hilangkan. Misalkan yang kata kalimat yang paling depan ini saya hapus. Tak ganti titik-titik. Otomatis ini kan sifatnya sama dengan that. Nah, kan sama. Ya toh, sama that. Berarti titik-titik di sini harus diisi yang namanya klausa. Klausa itu adalah kalimat yang belum sampai, yang belum genap istilahnya gitu. Kalau saya nulis Dinda sedang menyapu lantai, terus ngapain? Kan ada dua kejadian dalam kalimat ini. Maka jawaban yang tepat adalah kamu mencari subjek dan predikat lagi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, jawabannya there have been many theories. Berarti sudah ada banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan keaslian dari universitas. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang senturis ini bukan subjek, ini adalah keterangan waktu. Lebih dari berabad-abad. Senturis itu kan abad. Titik-titik berarti kita memerlukan subjek predikat lagi atau yang kita sebut klausa. Evan sama Dinda bisa ya? Iya. Oke. Sekarang lanjut soal nomor 2. The planet Venus is almost exactly the same size and mass titik-titik Earth with a similarity including a nickel iron core. Oke. Sekarang nomor 2. Apa? A, B, C atau D? Yang tepat B. Ya. Nah, jawabannya adalah B. Pakai S. Nah, kenapa kok pakai S? Karena di sini ada unsur the same. Nah, ini yang perlu kalian pahami. The same size and mass as Earth. Jadi ukurannya sama. Kalau degrees comparison itu kan untuk membandingkan dua hal yang sama. Ya toh, contoh. Misalkan Siti is as slim as Dinda. Artinya kan sama. Siti itu sama kurusnya dengan Dinda. Kemudian misalkan Ahmad Rafi is as smart as Evan. Rafi sama pintarnya dengan Evan. Berarti kalau kita membandingkan dua hal yang sama, berarti kita harus memakai unsur S. Ini materi kelas 8 SMP. SMA diulangi kelas 1, kelas 10.
Sekarang nomor 3. George Washington Carver, international fame for revolutioning agriculture research in the southern United States during the early 20th century. Ayo. Fokus subjek predikatnya, cari ada subjeknya enggak atau apakah ada kata kerjanya. Mana? Yang the winner of the winner of kalimat soal nomor 3 ini yang hilang unsur kata kerja atau subjek atau objek. Yang hilang kata, betul. Yang hilang adalah unsur kata kerja. Maka kita lihat kata kerja yang tepat apa? A. Yes. The winner of itu adalah pemenang. Dia sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Winner kan pemenang. Pemenang kan bukan adalah kata benda. Winning. Kemarin sudah tak bilang. Kalau ada kata kerja ditambah dengan imbuhan ing, maka artinya adalah dia fungsinya bukan sebagai kata kerja lagi, tetapi sebagai kata benda. Sedangkan yang C, who has won. Who has won itu tandanya itu di sini harus ada koma. Kalau nggak ada koma, nggak bisa. Selain itu, kata who itu kan untuk menggantikan subjek. Sedangkan di sini kan sudah ada subjeknya. George Washington Carver itu kan pelaku. Maka yang tepat adalah A. Jadi George Washington Carver memenangkan bla 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 ini, agriculture ini. Oke. Jawabannya A. Sekarang nomor 4. Constituting one of the earliest engineering techniques bla 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 in Paleolithic time was done in order to extend natural caves. Apa? Soal nomor 4. Yes, jawabannya apa? Yang hilang unsur apa ini? Subjek atau predikat? Predikat. Predikat. Oke. Di sini sudah ada predikat. Nah, ini predikat. Predikatnya dalam bentuk kalimat pasif. Titik-titik di waktu Paleolitik dilakukan in order supaya extend itu untuk membesarkan, meluaskan gua yang alami, natural caves. Berarti yang hilang adalah unsur subjek, pelaku. Maka yang jawaban yang tepat nomor 4 apa? Subjek, cari yang subjek. Kalau yang A, tunnels were built. Enggak dong, kan ini ada kata were built. Sama. Enggak bisa, nanti double. Yang C.
Yang C. C. Betul, sudah jelas. Oke. Jawabannya adalah C. The building of tunnels. Kalau ini juga enggak salah. Nah, ini juga enggak. Sekarang nomor 5. The tulip tree is native to the eastern United States. Blah blah blah. The tallest and the largest broadleaf tree. Ini sama ini. Ini kayak soal nomor 1 tadi, utterance. Simak. Soal nomor 5, pohon bunga tulip itu adalah asli, native itu asli dari daerah United States. Nah, titik-titik paling tinggi dan paling besar itu adalah dari bentuk daunnya. Berarti di sini menggantikan apa? Ada menggantikan ini. The Eastern United States. Jawaban yang tepat apa? Kata kuncinya sudah tak kasih tahu. The Eastern United States. Yang tepat A. Where, di mana. Jadi kata titik where it is the tallest and the largest broadleaf ini itu adalah merupakan adjective clause. Ini kemarin kan udah tak kasih tahu adjective clause itu yang bagaimana menggantikan pelaku itu berarti pakai who. Kalau menggantikan benda pakai which. Kalau menggantikan tempat pakainya where. Berarti kata terakhir ini itu dia menjelaskan kata sebelumnya. Nah, di sini kan ada kata tanda koma. Maka kata sebelumnya adalah the Eastern United States. Berarti kan lokasi toh. Berarti mencari aja yang where, yang di mana. Maka jawaban nomor 5 adalah A. Nah, ini yang sering keluar ini penggunaan such sama as. Soal nomor 6. Elementary schools in the United States provide formal education, bla bla bla, arithmetic, science, social science, and communication skill that including reading, writing, spelling, and speaking. Nah, pada materi ini kamu harus ingat materi yang namanya noun phrase. Aduh, sebentar, besar semua malah. Noun phrase, materi noun phrase, gabungan kata yang membentuk arti. Kalau kelas Evans kemarin sudah berkenalan tentang noun phrase. Nah, noun phrase sendiri itu kan gabungan dari adjektif diikuti dengan apa? Noun. Contohnya apa? Misalkan beautiful lady. Nah, wanita yang cantik itu juga noun phrase. Terus kita lihat pada pilihan jawaban kata basic. Nah, basic ini sama basic yang lain, ini sama ini. Basic itu sifatnya adalah adjektif, ya. Kata sifat, basic kan dasar. Berarti yang memenuhi syarat jawabannya yang mana?
Apa ini? Apa? Benar, Pak. Beautiful itu sebagai adjektif, lady sebagai noun. Sedangkan kata basic itu sebagai kata sifat. Berarti kita harus mencari titik-titik sebagai kata benda. Mana yang tepat? A, B, C, D, E. Apa? Yang tepat A. Nah, masih ingat tadi toh ini loh ada kata S yang perlu kamu eh, ingat. S kan selalu diikuti kata sifat, materi degrees of comparison. Tadi materi yang ini loh. Nah, S slim ini kan kata sifat. S diikuti smart itu kan kata sifat. Gitu aja. Berarti jawaban yang pakai basic sebelum basic itu harus ada S-nya. Kecuali yang ini loh ya, B sama apa? Sama D itu salah. Salahnya di mana? Formatnya. Jadi kata such itu in such itu enggak ada. Harusnya such subject as basic in arithmetic. Jadi sekolah SD di Amerika itu menyediakan pendidikan formal. Seperti, such kan artinya seperti pelajaran sama dasarnya dalam matematika, aritmetik, IPA, social science, dan keterampilan komunikasi yang mencakup membaca, menulis, mengeja, dan berbicara. Maka soal nomor 6 jawaban yang tepat adalah A. Basic itu kata sifat, Pak. Basic itu kata sifat. Hmm. Nah, kalau penggunaan such itu seperti ini. Gitu. Jadi nggak mungkin such di belakang, apalagi gini. As in such nggak bisa kan, S-nya kan harus ketemu basic. Ini juga basicnya di belakang. Nah, jadi yang tepat yang A. Terus nomor 7. Titik-titik land and money enable construction of the Union Pacific Railroad to begin from Council Bluff, Iowa in 1865. Yang hilang unsur apa ini? Nomor 7. Subjek. Kata kerjanya mana? Harus mengenal kata kerja. Enable. Yes, enable itu kata kerja. Nah, ini kata kerja. Berarti kita butuh yang namanya subjek pelaku. Maka pelaku yang tepat apa?
A sampai D yang mana? Nah, sambil ngecas ya, HP mau mati. Yang hilang subjek pelaku. Apa? B. B, betul. Government grants of land, bla bla bla, itu. Oke. Sekarang nomor 8. Appointments to United States Supreme Courts and all over federal courts. Titik-titik, ini titik-titik ya. Nah, by the president with the advice and consent of the Senate. Nomor 8. Yuk, kata kuncinya apa ini? Yang menjadi kata kunci. Gampang ini. Nggak usah dipikir abot-abot. Nomor 8. A. A. Evan jawabnya apa? C. C. Jawabannya. Ayo, kenapa kok C, Van? Karena ada all. Yes. Kalimat ini adalah kalimat pasif. Dari mana kita tahu? Ada kata by. Nah, contoh kalimat pasif. Bentar, biar Dinda hafal. Misalkan, Dinda, misalkan apa ya? Reads a novel. Titik. Ini kan kalimat aktif. Syarat kalimat aktif kan harus ada subjek sama predikat. Ini adalah aktif. Pak Tulisi betul. Aktif sentence. Sekarang dibuat pasif. Berarti objek yang ada di ini, di kalimat aktif, berubah menjadi subjek pelaku di kalimat pasif. Berarti novel, karena novelnya jumlahnya 1, kita pakai to be is. Kenapa pakai is? Karena kata kerjanya adalah reads. Reads itu kan kata kerja present. Maka to be-nya adalah is. Is, kata kerja read, diubah ke verb 3. Verb 3 dari reads ya tetap reads. Cara bacanya adalah read. Nah, reads by her. Dalam kurung by Dinda. Nah, ini sudah menjadi kalimat pasif. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan, ini sebagai subjek, is read, sebagai kata kerja, by her sebagai objek. Maka yang tepat adalah C, to be diikuti verb 3. Asal usulnya begitu. Nah, materi ini kamu harus benar-benar paham yang namanya tenses present. Present, past itu harus hafal. Sekarang nomor 9. The name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees. Titik-titik. It is equally accurate for ground dwelling types. Nah, ini materi yang ada di buku paket tentang conjunction. Nah, Evan sudah pernah, harusnya bisa lagi nomor 9. Di sini ada berapa klausa?
Ayo. Ada berapa klausa? Klausa itu kalimat yang belum klausa itu kalimat yang belum lengkap, itu namanya klausa. Nek kalimat itu dia tersusun atas subjek, predikat, objek, diikuti tanda titik. Di sini ada dua klausa. Pahami dulu lah, ini klausa pertama. Ini klausa kedua. Tak ganti warnanya biar ketok ya, merah. Di sini ada dua klausa. Klausa 1, klausa 2 digabung. Kita butuh yang namanya apa di sini? Konektor atau conjunction. Nah, kita butuh satu orang ini. Kira-kira conjunction-nya yang tepat itu apa? Yang mana? Yang C. C, betul. Jawabannya adalah Aldo. Itu. Jadi nama squirrel itu biasanya digunakan pada jenis keluarga Sciuridae. Ini bahasa biologi ya. That lives in trees. Jadi dia yang selalu tinggal di pepohonan. Although meskipun demikian, it is equally accurate for ground dwelling type. Meskipun itu dia juga sama halnya sama squirrel-squirrel yang tinggal di daratan, di tanah. Maka jawabannya adalah itu. Atau cara cepete, Aldo itu diikuti kalimat. Kalimat diikuti kalimat. Caranya ini biar paham. Untuk Dinda ini misalkan. Kalimat diikuti N, diikuti kalimat. Contoh, misalkan, my brother sleep and my sister kurang S sleeps and my sister misalkan apa jumps. Kakakku tidur dan kakak perempuan saudara perempuanku melompat. Berarti di sini menggabungkan kalimat dengan kalimat. Oke, untuk yang Dinda. Sekarang kalau Aldo itu sama kalimat diikuti Aldo ya, diikuti kalimat. Contohnya kayak soal nomor 9 ini. Nah, ini cara rumus hafalan kalau nggak paham, caranya gitu. Kalau in spite of itu diikuti apa? Kalimat diikuti in spite of diikuti dengan noun phrase. Nah, tadi noun phrase sudah bisa ya. Meskipun artinya sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Sekarang nomor 10. Green plants combine ... with water and carbon dioxide to make food. Jadi tanaman hijau itu dikombinasikan ... dengan air dan karbon dioksida untuk membuat makanan. Nomor 10 apa? Apa nomor 10? Kita amati pelan-pelan. Nomor 10, green plants. Nah, pada kalimat soal nomor 10, kalimat ini kan sudah ada yang namanya subjek dan predikat. Ya toh, subjeknya mana toh? Green plant.
sorry, green plant. Bentar, kok nggak bisa toh? Nah, green plant itu sebagai subjek. Combine itu sebagai kata kerja. Otomatis kita perlu yang namanya apa? Apa? Objek. Nah, kita butuh yang namanya objek. P kita analisa. Untuk soal jawaban yang misalkan yang apa ini? Ada C ya. Energy is derived from light. Ini salah. Kenapa kok salah? Karena terdapat konektor. Ya. Di sini nggak ada konektor, sorry. Kalimat yang C tidak ada konektor. Konektor itu sama dengan conjunction. Tidak ada conjunctionnya. Jadi dia tidak bisa menjadi objek. Ini dia namanya apa? Kalimat. Ya toh? Kok bisa kalimat dari mana? Karena energi diikuti kata kerja. Energi dibentuk dari cahaya. Ini kan kalimat. Nggak bisa dong kita menambahkan di sini kan kita butuh yang namanya objek. Berarti jawaban C salah. Terus kita lihat lagi. Jawaban D. From light and energy derived. Betul enggak? Salah. Kenapa? Karena ada kata from. Enggak boleh kita. Halo. Halo. Terputus. Halo, dengar suara? Ya, Pak. Lagi mari. Oh alah. Oke, lanjut. Sebentar. Belum. Ya, sudah bisa? Bisa dilanjut Sebentar. atau Ini dia. lewat chatbox aja suaranya terputus-putus. Sudah bisa ya?
Udah stabil pastinya. Udah bisa ya, stabil ya. Udah. Oke. Yuk, kita bahas lagi. Bentar. Ulangi soal nomor 10. Soal nomor 10 itu kita kan memerlukan yang namanya objek, ya toh? Karena kalimat nomor 10 ini sudah ada yang namanya subjek. Subjeknya adalah green plants, tanaman hijau sebagai subjek pelaku. Combine itu sebagai kata kerja. Berarti kita perlu yang namanya objek. Objek. Kalimat nomor C tadi, soal yang C, jawaban C, itu salah. Kenapa? Karena ini strukturnya berupa subjek predikat atau yang kita kenal yang namanya kalimat. Maka salah. Terus yang D itu juga salah. Kenapa? Karena ada kata from. From. Ya. From itu harus diikuti dengan noun. Tanpa from. Nah, berarti ini boleh combine tapi harus tanpa from. From-nya harus dihilangkan. Combine like gitu. Otomatis salah. Kita nggak bisa memilih jawaban D. Terus kita ke jawaban B. Energy derived it from light. Nah, betul enggak nomor B? Oh, No, salah. Salahnya di mana? Karena kata derive ini ya, yang B tak kasih tanda merah. Kata yang B derive ini menjelaskan energi. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata derive ya. Energi itu kan subjek, derive itu kan kata kerja. Berarti kan energi dibentuk titik. Berarti kan subjek predikat, sama saja dengan kalimat dong. Nggak bisa. Dan di sini juga ada tanda koma. Kita nggak perlu pakai tanda ini. Nah, terus maka yang tepat jawabannya apa? A. Nah, ini dari materi apa? Materi past participle. Kamu pelajari materi past participle. Bentar. Past participle. Nah, past participle itu dibentuk dari relative clauses atau adjective clause. Sama. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Tanpa pakai tanda koma itu juga maknanya berbeda loh. Dan terlebih lagi it di sini juga terbalik. Kita nggak perlu kata it di sini. Maka B, C, dan D adalah salah. Maka yang tepat adalah A. Sekarang nomor 11. Nah, nomor 11 ini mudah ini. Kayak soal nomor berapa tadi ya, lupa kok. Nomor 11. Apa jawabannya? A, B, C, D, E, mungkin F. B. B, betul. Jawabannya B. B ya. Nah, dari mana kata kuncinya? Dari kata
understanding. Yes, tak kasih kuning aja. Nah, selain itu ada kata and, ya toh, kan harus sama. Understanding and examining. Evan and Dinda sama-sama orang. Cat and mouse. Jadi seperti itu strukturnya. Maka sudah jelas jawabannya adalah B. 12. The Texas legislature selected Vassar Miller in 1982 and again in 1988. Maka yang tepat apa? Nomor 12. A. 12 A. Atau No, B. kurang tepat. Ikon. Soal nomor 12, jawaban A salah. Kita perhatikan langkah pertama dulu. Kalimat pada soal nomor 12 ini sudah lengkap. Sudah ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah the Texas Legislature. Ini subjek. Selected itu adalah kata kerja. Nah, otomatis kita tidak lagi butuh yang namanya kata kerja. Nah, berarti kata was kita nggak perlu kata kerja, salah, ya toh. Terus become juga salah, kan kata kerja ini. Kita nggak perlu kata kerja lagi. Yang merah ini kan kata kerja. Berarti pilihannya antara B dan C. Nah, maka jawaban A dan D sudah jelas salah. Sekarang langkah kedua, bagaimana menentukan jawabannya antara B atau C? Yaitu kita menggunakan kata selected. Nah, kata selected ini tidak perlu menggunakan kata S. Selected S, nggak perlu. Kan S kan digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama. Ya toh, tadi udah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah C. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya objeknya langsung. Kalau S kan harus pakai kata sifat, sedangkan ini adalah kata benda, nggak masuk. Oke, terus nomor 13. Ini sudah jelas ini jawabannya. Yang mana? Gampang ini, 13. Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Mungkin Z. Soal nomor 13. B. B, bebek. Ada, amati soal nomor 13. Sudah ada kata kerjanya belum? Atau ada subjeknya belum? Jawabanmu apa? No. The distinguishing feature of a fluid in contrast to a solid is blah 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 blah. Kalimat ini belum ada yang namanya kata kerja.
jangan terjebak pada kata is. Ya. Is ini bukan fungsinya di sini bukan sebagai kata kerja. Yang tepat kita cari kata kerjanya. That deform nggak mungkin pakai that. Kita harus menghilangkan kata ini. Jadi ini tidak bisa dipilih. Apalagi ini ada kata when, nggak bisa. Yang tepat apa? D. With which a fruit may be. Ini adalah kata kerjanya. Nah, kata kerja sejati. Yang tepat adalah yang D. Dah. Terus nomor 14. 14 ini sama. Hampir ya, bukan sama tapi hampir sama. Oxygen and nutrients reach the body's tissues. Bla 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 from the blood through the capillary wall. Oksigen dan nutrisi itu menjangkau tubuh titik-titik dari darah melalui pintu kapilar, dinding kapilar. Pembuluh darah ini ya berarti ya. 14. Kalimat nomor 14 apakah sudah ada subjek dan verbnya? Sudah. Subjeknya yang mana? Ini oxygen and nutrients. Kata kerjanya reach. Nah, otomatis kita butuh yang namanya apa? Objek. Objek. Objeknya yang mana? Kalau A sama D itu sudah pasti jelas salah. Jangan dijawab, Evan. Kenapa? A dan D itu kan kata kerja. Sedangkan di sini kan sudah ada kata kerja. Nggak boleh. Nah, antara B dan C. Mana yang lebih tepat? B. B, betul. Jawabannya B. Kenapa? Kalau C kita nggak perlu kata ini to be passing itu nggak perlu dicoret. Jadi kan oksigen, nutrisi itu menjangkau tubuh dengan melalui bypassing itu dengan melalui darah lewat kapilar, dinding kapilar. Nek cara bahasa biologi ini apa? Dinding kapilar betul ya. Itu. Terus 15, terakhir ini hanya 15 soal. Titik-titik important development of the Neolithic age was not in the manufacture of stone tools but in the production of food. Nah iki materi ini kalau Evan udah pernah kita bahas soal ini di buku paket ada bagaimana cara membedakan most, the most sama most of. Ini pelajaran tentang mos-mosan ini loh. Most of. Nah, oke kita bahas sebelum ke jawaban ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa aturan
ada beberapa aturan dalam menggunakan most atau most of. Oke. Most of itu digunakan sebelum plural. Most of plural. Plural itu tahu jamak, yang jamak. Kata benda yang jamak yang mempunyai determiner atau pronoun di depannya. Contoh misalkan gini. Ini bentar tak spasi dulu ya. Misalkan most of the student live with host families. Nah, ini contoh. Jadi soal nomor 15 ini tadi most itu digunakan most atau most of itu sama ya. Digunakan sebelum ini pronoun, ini kata bendanya kan jamak. Students kan banyak atau lebih dari satu siswa. Nah, itu penggunaan most of. Terus kemudian apa lagi? Determinernya apa? The itu adalah determiner. Kalau bahasa Inggris yang lain menyebutnya adalah artikel. Artikel kan ada 3. An, sama the. Nah, ini. Kalau jawab most of, sudah pasti salah. Kenapa? Karena dia tidak mengandung the determiner. Dia butuh determiner dalam kalimat ini. Terus kalau pakai most of student salah ya. Kalau yang C kan salah, udah tak silang. Karena tanpa determiner. Sedangkan kata most yang B, most itu digunakan sebelum plural yang tidak mempunyai determiner. Contoh, misalkan kalimatnya most students live with host families. Nah, kalau seperti ini boleh karena nggak usah pakai of dan the determiner. Terus kemudian ini memang agak panjang ya, karena materinya agak ribet sedikit ini. Terus most of tadi udah most of live with host families. Jadi sebelum kata benda plural yang jamak itu tidak perlu dikasih determiner atau pronoun di depannya, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan most of. Jadi kita hanya mengatakan most langsung saja. Maka jawaban pilihan B dan C itu tidak sesuai pada kalimat B dan C. Most ini juga nggak bisa. Sedangkan jawaban D of the most, apalagi ini aja salah kok, apalagi yang bawah ini kan dibalik, ini jebakan. Maka yang tepat jawabannya adalah the most. Gitu. Nah, berarti the most important karena di sini ada kata important. Jadi yang paling pengembangan yang paling penting itu kan digunakan untuk hal yang paling. Gitu. Nanti ini soalnya saya kirim. Sekarang kita lanjutkan sedikit materi. Bentar, tak buka dulu. Yang perlu dipahami kemarin ya. Yang ini, yang conjunction ya. Karena conjunction itu paling sering keluar. Mungkin si Evan sudah pernah dapat materi ini. Lah kita ulangi sedikit aja, Pan. Untuk mengingat supaya tidak pikun, Pan. Conjunction. Bentar, kita lewati dulu. Nah, what is conjunction in grammar? Oke. Nah,
A conjunction is a part of speech that acts as a connector. Jadi yang namanya conjunction itu adalah bagian dari hal spoken, omongan. Dia fungsinya adalah sebagai konektor. Tahu ya, konektor ya, penghubung. Terus kemudian wait, bentar. Gimana toh ini? Terus yang kedua, the word itself literally means join, come together. Come itu artinya together. Sedangkan jang artinya adalah apa? Sorry, kebalik. Join itu come, together itu jang. Seperti itu. Terus conjunction juga digunakan sebagai connect clauses. Digunakan untuk menggabungkan klausa. Tadi ada kata that, ada kata where, dan lain-lain. Sentence, kalimat, atau words, kata dalam penulisan. Nah, ini materinya terutama untuk Dinda ya. Nah, kalau Evan tinggal memahami lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Terus yang keempat, conjunction serve to join together ideas or word. Jadi yang namanya conjunction itu bisa menggabungkan tidak hanya klausa, kalimat, atau tulisan tangan, melainkan dia bisa digunakan untuk menggabungkan ide atau kata. Ide, gagasan itu bisa digunakan konjungsi. Terus contoh conjunction, Banu want to ride his bike. Banu ingin mengendarai sepedanya. And he want to go to the park. Kita amati strukturnya. Banu sebagai subjek, sebagai pelaku. Wanted itu sebagai kata kerja. Maka di sini and itu juga strukturnya sama. Kalau di depan kalimat, di belakang pun juga harus kalimat. He sebagai subjek atau pelaku, wanted juga sebagai kata kerja. Jadi kalimat diikuti kalimat. Clear ya? Terus yang kedua, Ajeng did not like bananas, but she loved apple. Ajeng itu tidak suka pisang, tetapi dia suka apel. Nah, kata penghubung but di sini kan kalimat ya, Ajeng diikuti kalimat. Kalimatnya mana? Did not like bananas ini kalimat. She loves apple juga kalimat. Tetapi secara maknanya ya, arti sama makna itu berbeda loh ya. Maknanya berbeda. Contohnya ini, Ajeng nggak suka banana, apa itu pisang, tapi dia ini berarti kan di sini kata tetapi atau tapi itu kan digunakan untuk sebuah persyaratan atau kondisi yang berbeda, kontras. Nah, kalau N itu digunakan untuk situasi yang sama, ya toh. Dia ini sama-sama menginginkan naik sepeda, sedangkan yang kedua dia menginginkan pergi ke taman. Jadi sama-sama ingin. Nah, tapi konteksnya di sini berbeda. Terus yang ketiga, Naufal plays baseball, soccer, and football. Soccer sama football ini pastinya sama. For my school. Nah, jadi Naufal itu bermain baseball, sepak bola, and titik-titik. Jadi kata and itu digunakan untuk menggabungkan kata benda. Kata bendanya apa, Din? Kata bendanya adalah baseball, soccer, football. Itu kata benda. Jadi selain and digunakan untuk menggabungkan kalimat, and juga bisa digunakan untuk menggabungkan kata atau words. Sekarang kita belajar yang namanya jenis-jenis conjunction, types of conjunction. Yang pertama kita kenal yang namanya coordinating conjunction. Nah, what is coordinating conjunction nanti? Yang kedua ada yang namanya subordinating conjunction. Terus yang ketiga ada yang juga yang namanya correlative conjunction. Yang terakhir paired conjunction. Dieling-eling. Coordinating,
subordinating, correlative, sama pair conjunction. Ada 4. Kita bahas satu persatu. Coordinating conjunction itu connect words, phrases, and clauses. Jadi menghubungkan kata, frase, atau klausa. Jadi mereka itu menghubungkan ide atau konsep. Nah, it gives equal emphasis or importance to clauses, phrases, and words. Jadi bisa digunakan untuk memberikan hal penting, klausa penting atau frase atau kata. Kemudian digunakan untuk menunjukkan kesamaan. Equality itu kan kesamaan toh, sama. Nah, untuk mengingat coordinating conjunction, kamu harus ingat kata fun boys. Nah, fun boys ini singkatan dari F-nya itu adalah for, A-nya itu adalah and, N-nya itu adalah nor, B-nya adalah but, or, yet, and so. Jadi disingkat fun boys. Ini khusus coordinating conjunction itu namanya fun boys. Ini sudah pasti. Contoh kalimat. I tried to answer the questions. Ada tanda koma, diperhatikan. But I did not have enough time. Saya mencoba menjawab pertanyaan, tetapi saya tidak punya waktu yang cukup. Berarti di sini konteksnya kan kontras, tidak sama toh. Dia menginginkan menjawab pertanyaan, tetapi karena waktunya habis, dia nggak bisa jawab. Berarti maknanya kan negatif toh. Nah ini but, conjunction yang but. Sekarang yang kedua. You may bring a main dish or a side dish to the party. Kamu boleh membawa main dish itu menu utama atau a side dish, menu yang kedua dalam pesta. Jadi kamu boleh mau makan menu yang pertama dulu atau menu yang keberapa dulu. Or, kata konjungsi or itu digunakan jika ada pilihan. Contoh misalkan Dinda kenal 2 cowok. Kamu bilang, oke, sekarang kamu mau pilih dia atau dia? Mau milih Ganda atau Evan? Nah, itu digunakan untuk suatu pilihan. Or, kalau but digunakan jika posisinya tidak sama. Kalau and digunakan jika posisinya sama. Bisa dipahami ya? Fun boys. Oke, itu coordinating conjunction. Catatan. When a coordinating conjunction join two long independent clauses, a comma is used before the conjunction. Maksudnya gimana? Ketika coordinating conjunction itu menggabungkan klausa yang panjang, jadi kita harus memberikan tanda koma digunakan sebelum konjungsi kayak tadi. Contoh, the doctor provided the results, yet. Yet itu artinya belum. Jadi dokter itu belum menyediakan hasilnya. He did not explain them to us. Karena dia itu belum menjelaskan kepada kita sakit apa. Jadi dia belum bisa memberikan hasil. And we were further confused. Dan pada akhirnya kita bingung. Ya. Jadi besok kalau kalian delalah jadi dokter kudu pinter. Jangan membuat bingung pasien. Jadi ketika Dinda sama Evan menjadi dokter, itu belum memberikan hasil, tetapi kalian malah belum menjelaskan. Lah otomatis si pasien kan juga bertanya-tanya. Kayak si di Instagram itu, kamu tanya gitu. Paham ya penggunaan yet sama and? Oke. Ya. Terus contoh lagi, ini yang agak sedikit panjang. The company Niantic Inc. fix the issue Tuesday with an application. Ini app ya tak singkat, application update
But the episode is a reminder of how easy it is for smartphone users to give carte blanche access to private data and how much other information application like this regularly collect. Jadi kita fokus kata penghubung yang dicetak tebal sama garis bawah ini. But sama and. Kata but ini berarti menghubungkan klausa pertama sama klausa berbeda itu tidak sama. Klausa kedua. Pertama sama kedua itu tidak sama, maka kita menggunakan but. Terus klausa kedua sama klausa ketiga itu posisinya sama. Jadi episode yang mengingatkan of how easy, betapa mudahnya menggunakan pengguna smartphone memberikan akses kepada privat data. And how much other information. Jadi seberapa banyak informasi aplikasi yang bisa dikumpulkan dalam aplikasi ini. Berarti kata N itu menggabungkan ide atau konsep yang sama. Tetapi but itu digunakan untuk menggabungkan kedua atau dua utterance. Utterance itu apa tadi? Konsep yang berbeda. Lanjut. Terlebih lagi, furthermore, penggunaan koma itu juga penting. Nah, seperti ini tadi, koma, but, koma, yet. Itu juga penting maknanya. Contoh, please buy eggs, milk, and cheese at the store. Gitu. Tolong beli telur, koma, susu, koma, dan keju di toko. Kalau nggak ada koma, nanti dikira egg sama milk itu sama, satu kesatuan kata. Gitu. Contoh misalkan, silahkan makan minum di atas meja. Kalau nggak ada keterangan tanda bacanya kan juga kita bingung. Silahkan makan dan minum di atas meja. Ayo bertanya-tanya atau mesti maksudnya silahkan makan, koma, minum di atas meja. Di atas meja maksudnya itu posisinya barangnya sudah disiapkan atau disediakan di atas meja. Jadi kita harus menggunakan kata and dengan koma. Seperti itu, bukan berarti kita makan terus minum di atas meja. Itu contoh secara langsung. Terus yang kedua namanya subordinating conjunction. Apa meneh iki subordinating conjunction? Lah, subordinating conjunction iki sing rada angel ya. They are used in complex sentence. Nah, materi majemuk, kalimat majemuk, complex sentence itu majemuk. To connect two clauses in complex sentence. Jadi menggabungkan dua klausa dalam kalimat kompleks. Terus yang ketiga, one clause is independent. Jadi klausa pertama itu namanya kalimat independent atau dia punya nama lain sebagai main clause. Kemudian kalimat yang kedua itu namanya juga klausa tapi sebutannya adalah dependent. Jadi ada yang namanya induk kalimat sama anak kalimat. Yang keempat, kata pertama dalam yang dalam dependent clause itu sebutannya adalah subordinating conjunction. Nah, di sini saya sediakan beberapa contoh kata subordinating conjunction. Ada kata after, although, as, because, even if, even though, if, in order that, once, until, when, dan lain-lain. Banyak sekali. Ini subordinating. Kamu di sini nggak perlu ngapal ke subordinating conjunction itu terdiri dari after, although, as, nggak usah. Tapi dipahami saja nanti contoh kalimatnya. Nah, sebelum ke contoh, lihat catatannya. Koma itu diletakkan setelah subordinate clause. Ya. Subordinate clause itu yang mana? Nanti sebentar lagi. Ketika klausa itu dimulai dengan kalimat.
Contoh, after a long interview, setelah interview yang lama, koma. Nah, ini yang dimaksud subordinate clause. Nah, subordinate clause itu klausa yang memiliki subordinate conjunction. Subordinate conjunction after kan kategori subordinate conjunction kan. Nah, ini namanya subordinate clause after a long interview. Terus dikasih tanda koma. Nah, setelah ini koma, the team hired Fernando. Jadi setelah wawancara yang lama, tim kemudian memperkerjakan Fernando atau memperkerjakan si Fernando. Kalimat ini bisa nggak dibalik? Bisa. Misalkan, although Washington frequently dips below 32 degrees in the winter month, ini month ya, the bottom of ponds and river do not get cold enough the freeze. Meskipun Washington itu suhunya di bawah 32 derajat pada bulan winter seperti sekarang ini, musim dingin ya. Meskipun dingin, pond itu kolam. Jadi di bawah kolam dan sungai itu tidak merasa cepat membeku. Yang membeku itu yang pertama yang permukaan dulu. Nah, ini hanya penggunaan conjunction. Kalau yang atas tadi, the team had Fernando after a long interview, itu kamu tidak perlu menggunakan koma. Ya. Pokoknya setelah konjungsi titik-titik baru koma. Tapi nek konjungsinya kamu letakkan di tengah, itu tidak perlu pakai tanda koma. Nah, ini. Contoh ini tadi. The team had Fernando after a long interview. Contoh pertama sama contoh kedua yang ini. Kalau konjungsinya di depan, kita harus pakai koma. Nah, biasanya kan kayak tadi soal-soal. Ada subordinate conjunction. Terus kata the team ini saya hilangi. Langsung kata had Fernando. Pertanyaannya, kamu disuruh memilih subjek yang tepat. Nah, untuk memilih subjek yang tepat, kamu harus paham. Oh, yang depan ini namanya subordinate clause atau klausa. Terus yang kedua ini juga klausa. Klausa ketemu klausa, kan kalimat toh. Nah, berarti kita butuh unsur yang namanya subjek. Subjeknya ini, the team ini. Menyewa Fernando setelah wawancara yang lama. Itu subordinate. Berarti selain kata ini, nah selain yang saya cetak tebal ini, itu berarti masuknya ke Fun Boys. Cara ngiling-ngilingnya gitu. Jadi ini nggak perlu mbok eling-eling semua, nggak usah. Terus yang ketiga, correlative conjunction. Korelatif kan berhubungan toh, menghubungkan, korelatif. It works in tandem to join clauses or phrases of equal weight. Jadi untuk menggabungkan klausa atau frase yang mempunyai kesamaan yang sama, equal. Contoh, my brother will begin either trade school or community college in the fall. Saudara lelakiku akan memulai baik trade school, sekolah percobaan, sekolah perdagangan, atau community college in the fall, atau perkumpulan kampus pada musim semi. Fall itu musim semi. Nah, kalau ada either, itu pasti gabungannya nanti or. Neither sama nor. Gitu. Ini korelatif itu berarti berhubungan. Kalimat yang pertama sama kalimat kedua itu berhubungan. Dia tidak hanya siswa yang kuat, but also a gift athlete. Dia atlet yang berbakat. Seperti itu. Evan tidak hanya siswa yang pinter, tetapi dia adalah atlet sepak bola yang
pinter. Apa maksudnya yang terlatih. Nah, jadi kalau not only itu pasti gandengannya adalah but also. Either gandengannya juga or. Neither itu gandengannya juga sama nor. Nah, nor itu singkatan dari not either. Nor. Not or, sorry. Terus yang kelima, penggunaan koma sebelum the second coordinating conjunction ketika mereka menggabungkan the independent clauses. Contoh, not only did she graduate with honors, tidak hanya dia saja yang lulus dengan pujian. Honors itu pujian. But she also gave the commencement speech. Tetapi dia juga memberikan pidato kelulusan. Nah, jadi kalau nanti besok kamu naik wisuda, adalah nilaimu paling tinggi. Kamu diminta untuk memberikan sambutan perwakilan mahasiswa di tahunmu. Jadi di sini kita menggunakan dua konjungsi pada waktu yang sama. Not only but also. Nah, di sini ada dua konjungsi ya. Nah, konjungsi kedua ini itu gandengan, pasangan. Mereka tidak mau dipisah. Jadi harus selalu bergandengan. Ini pengecualian untuk correlative conjunction. Catatan yang penting. Kamu bisa memulai dengan konjungsi. Untuk memulai kalimat. Jadi nggak perlu harus konjungsi itu di tengah. Apakah boleh konjungsi di belakang? Nggak bisa. Gitu. Konjungsi itu bisanya di depan sama di tengah. Terus it is possible to start a sentence with a conjunction. Jadi kita bisa menulis sebuah kalimat itu dengan konjungsi. However, bagaimanapun juga many writing teachers will tell novice writer to avoid this. Tetapi kalau kebanyakan gurumu dulu itu bilang kalau nulis kalimat itu yang di depan usahakan kalimat biasa. Maksudnya gimana? Subjek, predikat. Jangan diawali dengan kata penghubung dulu. Misal contohnya gini. Ketika saya datang, Evan belajar. Boleh nggak? Boleh. Tetapi dalam struktur penulisan tidak boleh. Kenapa? Karena awalnya ada keterangan when. When itu kan keterangan waktu toh, ketika. Jadi when-nya itu harus diletakkan di tengah. Terus yang ketiga, mulai kalimat dengan konjungsi dengan menambahkan ritme pada prosamu. Nah, ini kalau kamu sudah bisa membuat artikel atau membuat bacaan, itu kamu harus bisa membuat ritme. But it isn't a good habit to do generally. It is usually done for stylistic effect. Jadi ini kita lewati. Terus for this reason, jadi untuk alasan ini, many teacher tell novice writers to avoid doing so. Jadi banyak guru yang akan mengatakan sebagai penulis itu untuk menghindari melakukan ini. Melakukan bagaimana? Meletakkan konjungsi di depan atau di awal. Karena itu bukan tulisan yang baik. Seperti itu alasannya. Tetapi saya yakin kemungkinan gurumu dulu juga nggak bilang seperti ini toh. Terus yang terakhir namanya adalah paired conjunction. Paired conjunction itu adalah menggabungkan sama klausa. Langsung contohnya tadi paired conjunction itu sama dengan korelatif tadi. But itu gandengannya and. Jadi mereka ini satu pasangan, tidak mau dipisah. Not only gabungannya sama but also. Either gabungannya or. Neither gabungannya nor. Nor itu not or. Neither not either. Kepanjangannya itu. Ini materi baru bagi Dinda. Contoh kalimat ini tadi. The project will require significant investment of both time and money. Time itu kan kata benda. Money juga kata benda. And digabungkan untuk ini sama ini. Kalau kamu cek di kamus,
Both itu artinya adalah kedua-duanya. Tetapi kalau materi conjunction, both itu tidak bisa disebut kedua-duanya waktu dan uang, tapi artinya baik waktu maupun uang, titik-titik. Terus contoh kedua, kalau dibalik misalkan seperti ini, both the student and the teachers, baik para siswa dan para guru, were satisfied, puas dengan program pilot. Yang ketiga, catatan. Ketika dua subjek seperti kalimat ini, the student sama the teacher kan subjek pelakunya dua orang toh, itu dihubungkan dengan both sama and, gunakan kata kerja plural. Kata kerjanya mana? Were satisfied. To be-nya itu juga harus jamak. Nggak mungkin both the student and the teachers was satisfied. Nggak boleh. Harus were. Kenapa? Karena subjeknya ada dua. Gitu ya. Kenapa kok ini pakai were, Pak? Karena ini kalimatnya past tense. Kalau present kita harus pakai are. Are satisfied. Gitu. Harus jamak. Terus, not only but also, student who did not complete the assignment receive not only a poor grade but also a warning from the teacher. Jadi, para siswa yang belum mengumpulkan tugas, nah, tidak hanya mendapatkan nilai jelek, poor grade itu nilai jelek, tapi mereka juga akan mendapatkan peringatan dari gurunya. Entah langsung kowe rak ngumpulke tugas langsung rak naik kelas. Ini nanti berlaku ketika kalian nanti kalau kuliah. Kalau nggak ngumpulke tugas ya udah kosong. Kalian nggak akan dapat apapun, nggak dapat hukuman secara fisik, secara verbal enggak, tapi langsung nilaimu E. Jadi hati-hati ya, jangan sampai mengulang kuliah itu. Biayanya mahal. Terus yang kedua, not only did the student include full sentences from the source without using quotation, but he also failed the properly cite paraphrase material. Jadi tidak hanya siswa yang include mengerjakan kalimat full dari sumber tanpa menggunakan quotation. Ya, quotation itu tanda kutip, quote atau apa istilahnya. Menurut Dinda, pembuluh darah dibagi jadi berapa? 2. Nah, itu namanya quotation. Quotation mark. Tetapi juga gagal menggunakan kutipan dalam memparaphrase. Paraphrase itu parafrase. Nah, paraphrase itu nama lainnya apa ya? Menyederhanakan kalimat lebih efektif lagi. Terus terakhir, penggunaan either sama or. Either sama or, nanti juga ada neither sama nor. Either the student were unprepared or the assessment was poorly written. Baik siswa belum menyiapkan, belum bersiap-siap, atau tugasnya belum tertulis. Kemudian yang nomor 2, participant in the survey could either choose from a list of possible answers or write in their own responses. Jadi partisipan, para orang-orang yang datang itu menyurvei, bisa enggak baik memilih dari kemungkinan daftar jawaban atau menulis pada jawaban mereka sendiri. Jadi saya bisa memilih pilihan ganda atau menulis manual, karpe gitu. Ini yang either or. Sekarang yang neither nor, ini terakhir. Student who did not complete the project receive neither. Ini tadi sudah ya. Langsung yang kedua saja. The staff neither. Jadi para staff itu tidak hanya mengikuti new policy. New policy itu adalah aturan baru, kebijakan baru. Juga tidak diminta untuk klarifikasi. Artinya para staff itu tidak tidak mengikuti kebijakan baru dan juga tidak diminta klarifikasi. Maknanya sama-sama negatif.
Kalau sini negatif, sini juga negatif. Nah, ini biasanya yang sering keluar. Kalau neither itu pasti gabungannya nor, either gabungannya or. Gitu ya. Itu materi tentang conjunction. Dari materi conjunction ada yang mau ditanyakan untuk Evan sama Dinda. Enggak, kalau saya Gimana? nggak ada kalau saya. Nggak ada. Kalau ada lewat chatbox aja. Suaranya terdengar jauh. Kalau yang pirate conjunction itu tuh hanya yang tadi, Pak. Yang both and, not only, either or, neither or, not itu aja. Yang buat yang korelatif. Yang paired ya. Iya, yang paired. Yes. Ya, ah. Oke. Yes, kalau yang paired itu kan konjungsi yang gabungan. Istilahnya gabungan konjungsi, dia hanya not only, itu pasti gabungannya but also. Either sama or, neither sama nor. Itu sudah gabungan. Mereka nggak mau dipisah. Kayak Romeo Juliet. Terus Oke. apalagi? Sudah. Coba kita latihan bentar. Saya cari dulu ya. Oh, bentar. Tak carikan latihan soal. Nah, ini saya masukkan dulu. Ini online ini. Kamu tinggal kalian bisa latihan sendiri. Tinggal diklik nanti. Sudah ketok? Sudah kelihatan layarnya? Sudah. Oke. Kita gunakan konjungsi yang nomor 1 dulu ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti kita cek. Oke. Silahkan kita jawab soal. Kita konjungsinya and, because, but, or, atau so. Kamu milih salah satu. Kalian berdua boleh diskusi atau mungkin Evan punya jawaban sendiri, mungkin bisa dicatat. Dinda juga punya jawaban sendiri, dicatat. Nanti kita cek jawaban yang benar apa. Nomor 1. Kira-kira jawabannya pakai apa? And, because, but, or, atau so. Kalau catat di bukumu sendiri ya, di buku paket di belakang nggak apa-apa diorek-orek. Kalau sudah bilang lanjut. Ini latihan yang coordinating conjunction. Fun boys, ini fun boys, materi fun boys dulu. I have got a brother. Titik-titik a sister. Jawabannya apa yang tepat? Oh, Or, ayo. Saya And. and. Yes, jawabannya and, nggak mungkin or. Nah, nanti ngeceknya nanti. Saya nggak mau dudoi. Ngasih tahu dulu. Nomor 2. It was very sunny last Sunday, sorry. Kemarin itu terik. Titik-titik, we went to the beach. So. Kita cek nanti. Nomor 3. Would you like meat? Titik-titik, vegetables for lunch? Apa? Or. Tak gede kayak Ben. Jelas ya. Nah. Apa mau? Or. Terus lanjut. My father likes football. He doesn't like basketball. because
Because. Because. Lanjut. We aren't going to the bank. Kita nggak akan pergi ke bank. It is closed. Because. Lagi. We can go to the beach. Titik-titik to the mountain. I don't really mind. Mau pergi ke pantai maupun ke gunung. Nek cara Jawane iki aku ora patheken. Or. Or. Lagi. Vigo is hotter than Santiago. Titik-titik Santiago is more beautiful. Because. Because. Ini aku manut dirimu loh ya. It is rainy today. Titik-titik. Benar, Pak. Yes. Kembali ke sini yang Vigo ini. Oh, hot. Yang Santiago sih. Vigo tuh lebih panas daripada Santiago. Karena Santiago enggak ya. Dan but Oke. Terus ini. so Terus ini. and And. Terakhir. I didn't find the news because Nah ini betul semua lulus. Ntar kita cek. Nah, cek ya. Klik. Salah satu. Skormu 90. wah lumayan lah ya. Salahnya di mana? Ini. Yang ini bukan because. Kalau yang lain sudah betul. Nah, Ayahku suka sepak bola. Titik-titik. Dia tidak suka basket. Harusnya apa? But. but Yes, kita cek lagi. 96 karena betul. Karena kenapa kok nilai 96? Karena tadi sudah diskor. Jadi ketika kamu mengerjakan, kalau sudah dicek nggak akan bisa kembali. Oke, ya termasuk lulus lah. Lanjut kita yang menggunakan ini materi apa? Coordinating conjunction toh. Subordinating conjunction ada enggak? Subordinating conjunction. Nah, sekarang kita latihan yang subordinating. Kamu juga bisa latihan lewat Google gini. Nah, ini mau even though atau because. Ini kalau ada jam bisa pakai jam-jaman. Kita nggak usah pakai jam-jaman. Berapa soal ini? Oke, nggak tahu. Karena masih rahasia ini. Yo, silahkan. Kelihatan toh? Tak gedekan ki. June couldn't buy any Christmas present. Titik-titik he didn't have any money. A atau B, silahkan didiskusikan. event tutor ini Ini yang subordinating. Kalau tadi coordinating wes oke lulus 95 ya. A atau B? Because itu loh ya. Correct. Langsung keluar ini nilainya berarti. Ini soalnya 1 sampai 8 untuk materi ini. Hati-hati. Nomor 2. Titik-titik, my wife likes to travel abroad. I prefer to stay at home for my vacations. Ntar tak nyambi ngeces.
A. A, klik. Oke, correct. Nomor 3. Itu ada mana? A. Sampai berarti A. A. Oke. Nomor 4. A. Tenan, klik. Salah. Nah, wes kadung diklik. Karena kenapa? Materi ini loh. This is a cause effect sentence. Kalimat ini adalah kalimat cause effect. Sebab akibat. Oh, Saya tidak minum kopi. Karena, jadi kata as karena. itu digunakan menggantikan because. As, Hmm. because itu sama. Kelas 12 masih inget toh? Materi because of, because, due to, thanks to itu sama. Nomor 5. Millie doesn't speak English. She can't go to university in Canada. Millie itu nggak ngomong bahasa Inggris. Jadi dia nggak pergi ke Universitas Kanada. A, B, C. Mi tidak bisa. Sikan kedua. B. Oke dia. Tak Pak, klik. Pak, Pak. Kalau where's itu artinya sedangkan Diskusikan padahal sama Evan. itu kok sedangkan ini enggak coba ini. Sin. Sin. B. B. Oke. Ya. 6. I will be late today. My car has broken down. Because oh, Oke. 7. jadi pas Jerry passed the exam first time. I had to retake it 3 times. terus Bentar lagi. Apa? enggak. B. B. Oke. 8. It was raining. I didn't get wet. Di luar hujan, saya nggak basah. Atau Aldo. Oke. Sekali lagi. Next exercise. Ini perintahnya dibaca ya. Gabungkan kalimat dengan subordinating conjunction pada akhir kalimat. Contoh, I put my coat on. Sama it was cold. Kita menggunakan kata because. Becomes, I put my coat on because it was. Wah, kalau ini nanti kepanjangan ini, ganti-ganti. kalimatnya beda-beda. Beda-beda, dadak ngetik ini loh. Bentar. Nyari, nggak ada yang pilihan ganda, bentar.
Nah ini. Nah ini. Oke, soalnya berapa lagi? 20. 14. Silahkan. Yo. Pilihannya sampai C ini. Wait, wait. Wait for me. Until. Until. Nomor 2. A. A. Terus 3. Pak. Coba ke atas coba. Kan aku akan menjenguk. Will I'll itu kan ya I'll kan I will gak sih? I will visit you when I have time. Whenever. Ya Allah. Whenever salah. Kapanpun aku akan jenguk kapanpun. If kalau 14 lagi. if I have time gimana? Ya, sudah mau selesai. Benar. Terus, Will be ayo. ready. B. Bentar. Yang nomor berapa? 3 ya? 3. B. 4. Silahkan. Kita akan datang. Either copy use here. Empat, ayo. Selak subuh nanti. Nomor 4 sama 5. Enggak when gak sih? When. B. Nomor 5. Lima apa 5? Apa? 6. Sampai kita harus selesai sebelum A. 7. I hurt myself. Ayo. B. B. Ini 8. A. A. 9. Apa hari ya? Hmm.
ability when she does. Aku akan siap ketika dia akan sampai. Enggak, akan sampai dulu. Ah, Ah, 10, only 10, 11. membayarmu. Aku hanya akan membayarmu. Aku hanya akan membayarmu ketika kamu selesai kerja. Ontes. If return 11, 12, 13. Yo, kurang 4 soal. Terus selesai. Ayo, ini materi kelas 12 ini. kita balik karena Abang. Apa? Ini saya di warteg lama loh ini loh. kalau udah belum nggak apa ya Allah amin 12. Nah, kurang 3 soal. auto betul tadi ya belum ah 13, 14, yuk terakhir. Tinggal 2 soal, satu-satu kan pas ini. tapi aku harus manage but B Terakhir. well ini Apa? sedang ya ini tuh kayak Apa jawabannya ini? Oke, sekarang kita cek jawabannya kalian berdua. 1, 2, 3. Klik. Nah, nilaimu berapa ini? 71. Salahnya di mana? Tadi yang nomor terakhir itu jawabannya B. oh Bukan A. baik Pokoknya bar while itu selalu diikuti to be verb ing. Wes kui. Nah, ini si siapa ini? Evan kan udah dapat materi ini 2 kali, harusnya bisa tau Pan. Gitu. Nah, kalian bisa latihan sendiri kayak gitu, cari misalkan conjunction exercise online, langsung nanti banyak latihannya di situ. oke Karena ini Pak waktunya sudah selesai. Tadi kita kan mulai gasik toh. Kita sampai di sini. Kita nanti ketemu sesuai jadwal depan. iya Oke, Pak Klik. terima kasih banyak Baik, pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yes, you're welcome.